Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, Bapak-bapak pemirsa dimanapun berada, saya Idris SPD MSI, Kepala SMP Negeri 3 Labuan Deli 1 Atap, Kabupaten Deli Serdang, akan menyampaikan presentasi tentang kerangka kurikulum sekolah penggerak yang kami laksanakan selama 10 hari melalui daring. Dan hari ini hari terakhir pelaksanaan daring. Saya akan menyampaikan salah satu poin penting dari kegiatan kepala sekolah penggerak ini. Di antara yang penting-penting yang lainnya, saya mengambil topik kerangka kurikulum sekolah penggerak. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa kurikulum sekolah penggerak ini merupakan acuan yang akan dipedomani di dalam melaksanakan program sekolah penggerak di tahun-tahun ke depan. Baiklah, saya akan tunjukkan bahan ini, gambar sekolah SMP 3 Labuan Deli 1 Atap, Kabupaten Deli Serdang. Ini ada 10 orang guru-guru tangguh yang dijadikan sebagai tim untuk mensukseskan sekolah penggerak di SMP 3 Labuan Deli. SMP 3 Labuan Deli ini kami buat singkatannya Spentik Ladeli Satam. Di bawahnya ada moto kami siap terdepan memajukan pendidikan. Adapun topik yang mau kita bahas yaitu tentang kerangka kurikulum sekolah penggerak. Ini disampaikan oleh saya, Kepala SMP Negeri 3 Labuan Deli, yaitu Idris SPD MSI. Kerangka kurikulum ini ada 5 yang mau kita bahas. Yang pertama pendahuluan, yang kedua kerangka dasar kurikulum, yang ketiga profil pelajar Pancasila, yang keempat struktur kurikulum, yang kelima prinsip pembelajaran dan asesmen. Kita bahas dari pertama, kurikulum sekolah penggerak ini bukan hal yang baru, tetapi kurikulum ini meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran yang telah diinisiasi kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum KBK, kurikulum 2013, yaitu yang pertama, kurikulum ini juga berbasis kompetensi. Berbasis kompetensi maksudnya pengetahuan, keterampilan, dan sikap ini dirangkaikan jadi satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Di dalam kurikulum ini disebut namanya dengan capaian pembelajaran atau singkat dengan CP. Kemudian kurikulum ini juga memuat pembelajaran yang fleksibel. Maksudnya capaian pembelajaran disusun dalam
fase-fase 2-3 tahun per fase, mulai dari sekolah dasar sampai ke tingkat lanjutan atas atau SMA. Fase-fase ini memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian atau di dalam bahasa Inggrisnya teaching of right level atau TARL. Kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajarnya. Muatan atau konten dikurangi agar peserta didik memiliki waktu yang memadai untuk menguasai kompetensi yang ditargetkan. Jadi tidak ada penambahan jam, bahkan ada pengurangan jam tatap muka. Kemudian yang berikut, kurikulum ini juga mengandung karakter Pancasila. Karakter Pancasila maksudnya sinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non-rutin atau proyek interdisipliner yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil pelajar Pancasila. Kemudian yang berikut, tadi kalau melanjutkan kurikulum sebelumnya, sekarang kurikulum sekolah penggerak ini menguatkan praktek kurikulum berbasis konteks satuan pendidikan yang sudah diatur dalam kurikulum sebelumnya. Apa yang dikuatkan di sana? Yang pertama, struktur minimum. Pemerintah menetapkan struktur kurikulum minimum dan satuan pendidikan dapat mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai dengan visi, misi, dan sumber daya yang tersedia. Jadi pemerintah hanya menyiapkan struktur kurikulum yang minimum. Selebihnya diberikan kebebasan kepada sekolah untuk menambah-nambahnya. Kemudian yang berikut, apa yang dikuatkan di sana lagi? Dikuatkan otonom. Apa maksud otonom? Kurikulum memberikan kemerdekaan pada satuan pendidikan dan pendidik untuk merancang proses dan materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Kemudian pemerintah menyediakan buku teks dan perangkat ajar untuk membantu guru yang membutuhkan panduan dalam merancang pembelajaran. Kemudian apa yang dikuatkan lagi? Di dalam kurikulum ini sederhana. Perubahan seminimal mungkin. Namun beberapa aspek berubah secara signifikan dari kurikulum sebelumnya. Tujuan, arah perubahan, dan rancangannya jelas dan mudah dipahami sekolah dan pemangku kepentingan. Kemudian yang keempat, apa yang dikuatkan lagi? Dikuatkan gotong royong. Maksudnya pengembangan kurikulum dan perangkat ajarnya dilakukan dengan melibatkan puluhan institusi, termasuk Kementerian Agama, universitas, sekolah-sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya. Jadi gotong royong beberapa pemangku kepentingan untuk membuat kurikulum ini. Kemudian yang berikut, penguatan kurikulum sekolah penggerak ini juga adalah penguatan literasi dan numerasi. Semua mata pelajaran dikaitkan dengan literasi dan numerasi. Membutuhkan pembelajaran yang efektif dan menyeluruh di semua mata pelajaran. Literasi dan numerasi adalah kompetensi dasar yang akan diperkuat serta memperkuat kompetensi lain yang dibangun di semua mata pelajaran. Contohnya, kemampuan memahami informasi berupa teks dan dipadukan dengan grafik dibangun melalui beberapa mata pelajaran. Oleh karena itu, tidak benar bahwa literasi dan numerasi hanya terkait dengan mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika saja. Kalau selama ini asumsi beberapa kawan-kawan, numerasi dan literasi itu kan untuk pelajaran bahasa Indonesia dan matematik. Literasinya untuk pelajaran bahasa, numerasinya untuk yang eksak atau matematik dan fisika kimia.
Tetapi itu salah. Numerasi dan literasi terintegrasi ke semua mata pelajaran. Kemudian struktur kurikulum sekolah penggerak itu apa saja? Untuk strukturnya tadi mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA. Walaupun di PAUD ini belum ditentukan fase-fasenya, tetapi mulai dari SD sudah ditentukan fasenya. Di SD ada 3 fase, fase A, fase B, fase C. Di SMP ada 1 fase, yaitu fase D. Dan di SMA ada fase berikutnya. Dari fase-fase tadi, kita bahas yang SMP. Kebetulan saya kepala di SMP, maka kita bahas di SMP. Ini perlu kita ketahui, karena nanti selesai kita diklat yang 10 hari ini, para guru mempertanyakan kurikulum sekolah penggerak ini bagaimana dengan jam-jam mapelnya. Karena guru akan memperhitungkan jam apa saja yang berubah, jam apa saja yang bertambah. Karena berkaitan dengan pembelajaran di kelas dan juga berkaitan dengan sertifikasinya. Kalau nanti mata pelajarannya kurang jamnya, maka dia harus mencari jam di luar untuk tambahan untuk sertifikasi. Yang selama ini TIK atau informatika itu di luar tatap muka atau disebut dengan BETIK, tetapi untuk program kurikulum sekolah penggerak ini, informatika dimasukkan ke dalam roster pembelajaran tatap muka. Jadi 2 jam. Karena itu, kemudian seni musik atau seni rupa, atau kalau dulu disebut dengan seni budaya, sekarang sudah menjadi pelajaran pilihan minimal. Prakarya dan seni budaya itu termasuk dalam mata pelajaran pilihan minimal. Jamnya juga 3 jam. Jadi Bapak dan Ibu yang dahulunya mengajar prakarya, ini nanti prakarya termasuk ke dalam mata pelajaran pilihan. Bisa saja di sekolah itu tidak ada prakarya atau tidak ada seni budaya. Inilah kerangka kurikulum yang sudah dijelaskan di dalam sekolah penggerak. Mudah-mudahan sekolah penggerak ini yang tujuan akhirnya adalah profil pelajar Pancasila akan tercapai di dalam waktu yang tidak lama lagi. Demikian presentasi saya, dan selanjutnya saya beri kesempatan kepada rekan-rekan kepala sekolah untuk memberikan tanggapan. Dipersilakan. Oke, hidupkan apanya? Hidupkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Idris yang telah menyampaikan tentang kurikulum sekolah penggerak. Saya langsung saja ke yang baru terakhir, yang baru Bapak presentasikan ini, yaitu tentang alokasi waktu mata pelajaran SMP, di mana asumsi 1 tahun sama dengan 36 minggu untuk kelas 7 dan kelas 8. Kemudian di situ ada tertulis berapa per minggunya. Karena saya bahasa Indonesia, maka yang saya perhatikan mata pelajaran bahasa Indonesia situ per tahun 216. Tatap muka per minggu ada 6. Kemudian kegiatan reguler per minggu di situ jumlahnya 170 dalam kurung 5. Kemudian proyek minimal 20 dari total per tahun. Kalau di sini di bahasa Indonesia ada 46
atau 21%, jumlahnya sama. Saya ingin penjelasan dari Bapak tentang alokasi waktu tersebut. Apa ini maksud dengan 170 dan 46 tersebut, dan bagaimana pembagiannya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, Ibu saya ini mempertanyakan tentang perhitungan jam mata pelajaran. Ini 1 tahun 216 jam, kemudian per minggunya 6 jam. Berarti kalau dibagi 216 dibagi 6 itu ada 34 minggu. 34 kali 6 216. Jadi dalam setahun itu diperkirakan 34 minggu. 6 jam mata pelajaran per minggu. Kemudian dari 6 jam ini, dari 6 jam pelajaran ini, itu kegiatannya dibagi 2. Jadi kegiatan reguler per tahun, kemudian kegiatan proyek minimal 20% dari total yang 216 hari per tahun. Jadi yang regulernya ini minimal 170. Kemudian yang proyek ini 46, diperkirakan 46 jam. Jadi jumlahnya 206. Untuk lebih lengkapnya nanti, lebih jelasnya lagi, nanti akan kita diberikan lagi penguatan di dalam in-house training atau IHT. Setelah diklat kita yang 10 hari ini, kita akan mengikuti lagi IHT yang akan dibimbing oleh tenaga ahli. Nanti di sana kita berjelas lagi mendetail kepada tenaga ahli bagaimana tindak lanjut atau bagaimana realisasi maksud dari kegiatan reguler dan kegiatan proyek ini. Oke, demikian jawabannya, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, berikut kepada Pak Suratman. Ya, Pak Suratman, dipersilakan. Terima kasih kepada Pak Idris yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengenai materi yang Bapak berikan. Di situ ada bagian jam tadi, ada program ya Pak ya, proyek-proyek ya, proyek sekitar 20 sampai 25%. Maksud proyek ini dalam kegiatan pembelajaran itu apa yang kita lakukan, Pak? Kegiatan dia keluar dari jam tatap muka atau masih di dalam jam tatap muka? Saya ingin penjelasan dari Bapak. Saya itu satu, nanti kalau ada waktu kembali lagi. Iya, terima kasih Pak Suratman. Ini pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Ibu Saini, Pak Suratman ini akan kita jumpai nanti. Pertanyaan ini akan ditanyakan oleh guru-guru kita. Akan ditanyakan oleh guru-guru kita nanti. Dan untuk jawabannya, sejauh ini yang kita pahami, bahwa kegiatan tatap mukanya tadi itulah kegiatan reguler. Kemudian kegiatan proyek ini yang bisa kita buat yaitu tugas mandiri. Nah, tugas mandiri ini bisa saja yang dibimbing oleh kepala sekolah, dibimbing oleh guru mata pelajaran, atau juga seperti tugas-tugas kelompok yang kegunaannya untuk memperkaya atau memperjelas mata pelajaran yang sedang dipelajari.
Untuk lebih mendetailnya juga nanti akan kita lihat di IHT yang akan datang. Terima kasih Pak Idris atas penjelasannya. Satu lagi yang mau saya tanyakan. Sepertinya di sini pelajaran informatika menjadi pelajaran wajib. Dengan demikian, depannya berarti kita ada guru informatika. Bagaimana cara mengatasinya untuk informatika ini? Silakan Pak Idris. Oke. Gimana tadi? Untuk guru informatika ini kan tahun ajaran yang ini di setiap sekolah itu tidak ada. Bagaimana cara mengatasinya? Pelajaran wajib saya rasa. Terima kasih. Ya. Untuk guru informatika ini tidak harus guru TIK yang khusus, karena dia bisa juga guru-guru mapel yang lain yang sudah menguasai TIK boleh dijadikan untuk tambahan jam untuk mengajar informatika ini. Dan materinya pun nanti untuk SMP yang kelas 7 materinya masih dasar. Jadi guru-guru kita yang tidak spesialisasi bisa ada nanti panduannya. Jadi mereka nanti bisa mengikuti panduan untuk informatika ini. Sebelum ada guru TIK yang khusus. Oke, demikian. Terima kasih atas jawaban dari Pak Idris. Saya rasa dari saya cukup. Oke. Baiklah, Bapak dan Ibu peserta dan juga pemirsa yang menyaksikan acara ini, masih banyak yang kita bicarakan di dalam masalah kerangka kurikulum ini, tapi karena waktunya terbatas, maka untuk kesempatan ini saya cukupkan sampai di sini. Perpustakaan. Sampai di sini dulu, dan untuk selanjutnya akan bisa kita diskusikan lagi di luar diskusi presentasi ini. Di sana sini ada kesilapan, kesalahan, saya mohon maaf, dan kami tim Sekolah Penggerak SMP Negeri 3 Labuhan Deli 1 Atap, Kabupaten Deli Serdang, bertekad siap menjadi garda terdepan di dalam memajukan pendidikan di Deli Serdang khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.